Apa kabar teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, pada video kali ini admin akan mengajak teman-teman semuanya, khususnya Bapak Ibu guru, untuk latihan soal dan jawaban uji pengetahuan PPG Kemenak tahun 2021 dengan mata pelajaran fikih. Tipe soal yaitu pilihan ganda dengan jumlah soal ada 40 nomor. Silakan siapkan alat tulis Bapak Ibu guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu guru pada kolom komentar video ini. Sebelum mulai latihan soalnya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga diberi kelancaran dalam PPG tahun ini dan bisa lulus sertifikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Pak Umar baru saja menimang-nimang cucu laki-lakinya yang baru berumur 6 bulan yang masih menyusu, dan tiba-tiba sang cucu tersebut kencing dan mengenai sarung Pak Umar. Cara membersihkan najis tersebut adalah titik-titik. A. Mencuci dengan sabun. B. Memercikkan air di atasnya. C. Membasuhnya hingga hilang rasa, warna, dan baunya. D. Membasuhnya 7 kali. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Memercikkan air di atasnya. Maksudnya di atas sarung tersebut ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi junub disebut titik-titik. A. Hadas. B. Najis. C. Wudu. D. Tayamum. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Hadas. Soal nomor 3. Mandi menjadi wajib disebabkan adanya beberapa perkara sebagai berikut, kecuali A. Keluar mani disertai syahwat. B. Hubungan intim. C. Berhenti dari haid dan nifas. D. Tawaf di Baitullah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Tawaf di Baitullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru, soal nomor 4. Di bawah ini adalah sebab-sebab disyariatkannya tayamum, kecuali A. Musim kemarau panjang. B. Tidak ada air sama sekali. C. Air terlalu dingin dan keras. D. Seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Musim kemarau panjang. Soal nomor 5. Tiba-tiba tanpa sengaja kaki Anton dijilati anjing liar dari belakang. Jenis najis apakah yang dimiliki Anton pada kakinya? A. Najis mughalladhah. B. Najis biasa. C. Najis kecil. D. Najis mutawassithah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Najis mughalladhah. Soal nomor 6. Pada suatu hari,
Siti pergi ke padang pasir. Ia tidak membawa bekal air yang banyak untuk ia minum, namun ia harus bersuci dari hadas kecil karena akan melaksanakan sholat. Apa yang harus dilakukan Siti? A. Wudhu dengan air seadanya. B. Tayamum. C. Istinja. D. Tidak berwudu. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Tayamum. Soal nomor 7. Ani merasakan bahwa mukena miliknya sudah semakin sempit. Ia minta kepada ibunya untuk membelikan mukena yang lebih besar agar dapat dipergunakan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ia tahu bahwa menutup aurat merupakan salah satu dari titik-titik. A. Syarat wajib sholat. B. Syarat sah sholat. C. Rukun sholat. D. Sunnah sholat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Syarat sah sholat. Soal nomor 8. Rasulullah menyuruh umat Islam untuk mendidik dan melatih sholat putra-putrinya sejak kecil. Sebagaimana sabda Nabi, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan titik-titik. A. Pentingnya sholat. B. Manfaat sholat. C. Hikmah sholat. D. Tujuan sholat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Pentingnya sholat. Soal nomor 9. Andi akan melakukan perjalanan dengan mengendarai pesawat terbang. Jadwal keberangkatan pesawatnya bertepatan dengan waktu sholat zuhur. Biar hati tenang, beberapa saat sebelum waktu sholat tiba, ia sudah melaksanakan sholat zuhur. Menurut syariat Islam, sholat yang dilakukan oleh Andi adalah titik-titik. A. Sah karena dalam keadaan darurat. B. Sah karena hanya kurang masuk waktu sedikit sekali. C. Tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah masuk waktu. D. Tidak sah karena Andi bisa melaksanakan sholat di dalam pesawat terbang. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Tidak sah karena salah satu syarat sah sholat adalah masuk waktu. Soal nomor 10. Kita diperbolehkan melaksanakan sholat dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat pada saat titik-titik. A. Hujan disertai angin. B. Dalam perjalanan. C. Musafir. D. Di atas kendaraan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Di atas kendaraan. Soal nomor 11. Waktu sholat dimulai sejak bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari.
adalah waktu sholat titik-titik. A. Zuhur, B. Asar, C. Maghrib, D. Isya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Asar. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Soal berikutnya soal nomor 12. Menyembelih hewan yang dilakukan dalam rangka memperingati dan meneladani peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail dinamakan titik-titik. A. Haji, B. Kurban, C. Akikah, D. Berjihad. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Kurban. Soal nomor 13. Pada hari ke-7 dan kelipatannya, Pak Ahmad belum dapat mengakikahi anaknya karena belum ada rezeki yang cukup. Setelah anak dewasa, Pak Ahmad melaksanakan akikah anaknya. Hukum akikah adalah A. Tidak sah, B. Sah, C. Jadi sedekah biasa, D. Haram. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah sah. Soal nomor 14. Andi sedang duduk-duduk di luar rumah. Ia melihat ayam tetangganya yang berkeliaran di depan rumahnya. Kemudian Andi berpikir untuk menyembelihnya. Ketika menyembelih ayam tersebut, Andi membaca basmalah. Bagaimanakah hukum ayam tersebut? A. Halal karena menyembelih sesuai ketentuan syariat Islam. B. Haram karena tidak diketahui asal-usulnya. C. Halal karena ayam termasuk hewan ternak. D. Haram karena ayam tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Haram karena ayam tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Soal nomor 15. Syarat-syarat hewan kurban adalah berikut ini, kecuali A. Gemuk, B. Sehat, C. Harganya mahal, D. Tidak cacat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Harganya mahal. Soal nomor 16. Bacaan takbir pada rakaat pertama sholat Idul Fitri sebanyak titik-titik kali. A. 5, B. 6, C. 7, D. 9. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. 7 kali. Soal nomor 17. Memakai pakaian putih, mencukur kumis, memakai wangi-wangian merupakan titik-titik. A. Sunnah sholat Jumat, B. Syarat sah sholat Jumat, C. Syarat wajib sholat Jumat, D. Syarat khutbah Jumat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Sunnah sholat Jumat. Soal nomor 18. Jika kita bicara ketika khotib sedang berkhutbah,
Sholat Jumat yang kita lakukan akan titik-titik. A. Batal. B. Sia-sia. C. Sah. D. Mendapat dosa. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Sia-sia. Soal nomor 19. Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak sholat Jumat, tetapi ia wajib titik-titik. A. Sholat zuhur. B. Sholat jamak. C. Mengqadha sholat. D. Membayar fidyah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Sholat zuhur. Soal nomor 20. Dasar hukum ariyah adalah A. Wajib. B. Haram. C. Sunnah. D. Makruh. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Sunnah. Soal nomor 21. Kata zakat atau zakatun berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya titik-titik. A. Mengeluarkan. B. Suci, tumbuh berkembang dan berkah. C. Harta benda. D. Bertambah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Suci, tumbuh berkembang dan berkah. Soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan alasan jumhur ulama menunjuk pihak penyewa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah titik-titik. A. Yang mengeluarkan zakatnya adalah pihak yang menguasai tanah. B. Karena penyewa yang menggarap tanahnya. C. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. D. Pemilik tanah sudah menyerahkan tanahnya kepada penyewa untuk digarap. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Soal nomor 23. Pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya, karena dari sebab tanah itulah ada hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat tersebut menurut titik-titik. A. Hambali. B. Abu Hanifah. C. Al-Ghazali. D. Maliki. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Abu Hanifah. Soal nomor 24. Jika dikaitkan dengan keumuman ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bagi zakat profesi, yaitu titik-titik. A. Quran Surat Al-Baqarah 267. B. Quran Surat Al-Baqarah 257. C. Quran Surat Al-Baqarah 247. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Soal nomor 25. Berikut ini bukan spirit atau nilai yang terkandung dalam ariyah. A.
tolong-menolong, B. kebaikan, C. ibadah mahdoh, D. transaksi untung rugi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. transaksi untung rugi. Soal nomor 26. Berikut ini ayat yang menjelaskan jual beli adalah A. Al-Baqarah 270, B. Al-Fatir ayat 20, C. Al-Baqarah ayat 275, D. An-Nisa ayat 39. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Al-Baqarah ayat 275. Soal nomor 27. Sistem pemerintahan yang pelaksanaannya didasari oleh ajaran Islam disebut titik-titik. A. Imarah, B. Demokrasi, C. Khalifah, D. Khilafah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Khilafah. Soal nomor 28. Berikut ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh Bank Islam dalam upaya pengganti sistem bunga kecuali titik-titik. A. Wadi'ah, B. Mudorobah, C. Musyarakah atau sirkah, D. Muhbaroh. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Muhbaroh. Soal nomor 29. Ketentuan jual beli online dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar aturan dalam Quran surat titik-titik. A. Quran surat Al-Maidah ayat 556, B. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282, C. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, D. Quran surat Al-Buruj ayat 23. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan 282. Soal nomor 30. Dalam jual beli diperlukan adanya khiyar agar titik-titik. A. Penjual tidak rugi, B. Penjual untung, C. Pembeli tidak rugi, D. Pembeli untung. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Pembeli tidak rugi. Soal nomor 31. Orang yang memimpin sistem pemerintahan yang sah menurut ajaran Islam disebut titik-titik. A. Khilafah, B. Khalifah, C. Imamah, D. Umarah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Khalifah. Soal nomor 32. Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan kecuali titik-titik. A. Belajar, B. Mengamalkan ilmu, C. Bersabar, D. Bekerja tanpa istirahat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Bekerja tanpa istirahat. Soal nomor 33. Jual beli online bisa disebut juga dengan titik-titik.
A. E-commerce, B. E-book, C. E-elektronik, D. E-learning. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. E-commerce. Soal nomor 34. Secara bahasa, kata riba berarti titik-titik. A. Kebohongan, B. Keuntungan, C. Kecurangan, D. Tambahan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Tambahan. Soal nomor 35. Pelarangan riba dalam Al-Quran diturunkan secara titik-titik. A. Langsung, B. Bertahap, C. Tegas, D. Haram. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Bertahap. Soal nomor 36. Dalil dalam Al-Quran tentang riba adalah titik-titik. A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, C. Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, D. Semua jawaban benar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 37. Upaya menghindari riba bisa dilakukan dengan jalan titik-titik. A. Meraup bunga, B. Kredit, C. Mudharabah, D. Musyabahah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Mudharabah. Soal nomor 38. Titipan uang, barang, dan surat-surat berharga dalam sistem bank Islam disebut titik-titik. A. Wadiah, B. Mudharabah, C. Musyarakah atau sirkah, D. Murabahah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Wadiah. Soal nomor 39. Berikut ini adalah hubungan yang tepat antara hukum kisos dengan hikmah kisos kecuali titik-titik. A. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban, B. Dapat memberikan pelajaran, C. Dapat menjadi latihan di hukum, D. Dapat mencegah pertentangan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Dapat menjadi latihan di hukum. Soal nomor 40. Pak Amir pemilik modal memberikan modal pada Udin untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini adalah contoh titik-titik. A. Mudharabah, B. Mubahalah, C. Muhasabah, D. Musallamah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Mudharabah.